Lanjut Pak Hari, sekarang ganti Pak Hari. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami tertutup dari ajaran para rasul. Aduh, Masya Allah, tuh Mas Toto. Kalau sifat gengsi itu gak diobati, lama kelamaan hatinya terkunci. Na'udzubillahin min dzalik. Buat apa kita ibadah? Ibadah intinya kan untuk tunduk kepada Allah. Malah justru semakin akhirnya menolak. Astagfirullah, jangan. Ya gak cocok kan pendapatnya. Manusianya kan tetap manusia. Terus yang gak cocok itu berapa persen? Harus akal kita, pikiran jernih kita harus digunakan agar jangan sampai baper. Mereka mengatakan pokoknya hati kita sudah terkunci. Waduh, astagfirullahaladzim, gak ngerti Allah itu maha membolak-balikan hati. Ada kalanya sekarang manusia itu katakanlah gak baik lah, besok siapa tahu dia menjadi baik. Ya Mas Soto ya, Masya Allah. Lanjut Pak Hari. Bahkan Allah telah melaknat menjauhkan rahmat dan mereka. Stop. Ya Allah, tuh lama-kelamaan kalau hatinya nggak menerima, terkunci, akhirnya dilaknat oleh dijauhkan dari rahmat. Lanjut Pak Hari. Dikufri karena ingkaran mereka. Stop. Ingkar itu kayak gini nih. Nah, ibu-ibu di atasnya kan ada lampu itu Bu ya. Lampu itu sinarnya sampai ke ibu-ibu apa enggak? Sampai. Tapi kira-kira kalau di atasnya ditutup oleh sajadah itu sinarnya nyampe apa terhalang? Nah, makna kafir itu ya seperti itu. Jadi ditutupi, bukan sinarnya yang nggak nyampe, petunjuknya nggak nyampe, tapi kita menutup diri, itu namanya ingkar, gitu. Menutup. Akhirnya lanjut Pak Hari. Maka sedikit sekali yu'minun mereka yang beriman. Ada orang Yahudi yang beriman, tapi amat sangat sedikit. Kebanyakan adalah tidak beriman alias kufur. Kenapa? Ya gara-gara gengsi itu tadi. Na'udzubillahin. Baik, lanjut Mas Toto. Walamma ja'ahu. Dan ketika ja'ahu telah datang kepada mereka kitab Al-Quran min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan lima terhadap apa Taurat yang ma'ahum ada pada mereka, wa kanu, dan adalah mereka min qabl, sebelum kedatangan Al-Quran, yastaftihuna, mereka meminta kemenangan ala atas al-ladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar atau kafir. Falamma, maka ketika ja'ahum telah datang kepada mereka, yaitu kenabian Muhammad, apa yang arabu mereka ketahui dari Taurat, kafaru, mereka ingkar bihi, kepadanya Muhammad. Falaknatullah, maka laknat kutukan Allah alal kafirin, atas orang-orang yang ingkar. Tadinya itu mengharap bahwa orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu berjumpa kepada Nabi terakhir yang diinformasikan dalam kitab Taurat. Itu kriterianya, sifat-sifatnya sudah mereka ketahui, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun giliran muncul datang, tapi bukan dari kalangan mereka, kafaru, mereka ingkar. Gara-garanya bukan dari golongannya aja, ya kan? Terus akhirnya iri. Penyakit iri itu Masya Allah, alhamdulillah, jangan kita obati hati kita itu. Ini makanya ibu-ibu semua yang ngaji pada maghrib ini, kita belajar Al-Quran itu bukan hanya untuk pintar-pintar, enggak. Niatnya adalah islahul qulub, memperbaiki hati, ngobatin hati. Kalau untuk bapak-bapak ibu-ibu mau pintar itu sekarang mau YouTube itu banyak ustadz mau yang model apa aja di YouTube. Tapi kira-kira hatinya dapat banyak apa enggak itu? Belum kan? Baru dapat 2 menit aja terus ada iklan, terus bukannya terusin lihat pengajian, malah nonton di iklannya terus, waduh, ya nggak fokus. Bener Bu? Ya, kalau mau pinter, klik aja di YouTube, pinter, tapi belum tentu jaminan hatinya menjadi baik gitu. Ya, ntar pintar-pintar doang kayak orang Yahudi, hatinya nggak baik. Padahal ayat yang 89 terjemah bebas. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Baik, asbabun nuzul, Mas Toto. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penjelasan tentang keingkaran kaum Yahudi
Saat Muhammad SAW belum diutus menjadi Rasul, kaum Yahudi meminta pertolongan dengan bertawasul menggunakan nama Muhammad SAW untuk mengalahkan Bani Aus dan Khazraj. Namun setelah Allah mengutus seorang Rasul dari bangsa Arab, mereka mengingkarinya. Baik, jadi dalam tafsirnya itu seperti ini. Bahkan nama Muhammad itu tertulis di dalam kitab Taurat. Betul-betul bunyinya itu Muhammad.